Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan hari ketiga Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, lahir batin, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ketiga kita di Ramadan 1447 Hijriah, bersama Ramadan kita mentransformasikan diri kita dan keluarga kita. Ya, inilah tujuan dari tausiah saya di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Nah, sekarang hari ketiga ini kita bahas apa nih teman-teman? Nah, kita bahas sekarang pedoman kurikulum Ramadan ya untuk rumah tangga muslim. Bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai sekolah iman dan karakter. Bagaimana rumah di bulan Ramadan ini menjadi sekolah iman dan karakter buat anak-anak kita. Apa landasan filosofinya teman-teman? Ramadan sebagai recovery jiwa. Ya, Ramadan itu fokus utama kita bukan dekorasi fisik ya teman-teman ya. Bukan sekedar ganti warna cat rumah, bukan ganti furniture ya, bukan ganti gorden, bukan ganti taplak meja dan lain sebagainya. Tapi ayo kita ubah ya orientasi kita dari dekorasi fisik menjadi apa? Rekonstruksi hati, rekonstruksi kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan pola pikir keluarga. Mari kita jadikan Ramadan ini di rumah kita sebagai madrasah iman yang menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, jadikan Ramadan di rumah kita ini sebagai laboratorium akhlak, melatih kesabaran dan empati anggota keluarga kita. Kita jadikan yang ketiga, Ramadan ini di rumah kita sebagai apa? Pusat kepedulian sosial. Ya, untuk apa? Membiasakan sifat dan kebiasaan memberi atau giving, sharing, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah kita jadikan Ramadan di rumah kita sebagai ruang dialog ilmiah untuk menghidupkan nalar anak-anak kita yang sedang tumbuh kembang dan memerlukan bimbingan agama. Nah, apa sih target ya output kurikulum Ramadan ini teman-teman? Ada 3 targetnya. Yang pertama secara ruhiyah atau spiritual. Ya, bagaimana kita membiasakan ibadah berjamaah di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita. Ya, yang kedua menumbuhkan kesadaran akhlak muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, ini penting teman-teman, bagaimana kita menjadikan Ramadan itu sebagai mihrab ibadah di rumah. Itu jadi mihrab ibadah. Ya. Kita siapkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Siapkan anak-anak kita untuk salat berjamaah ya di masjid. Ya, bapaknya sama anak laki-lakinya sholat berjamaah di masjid. Ibu dan anak perempuan ya sholatnya di rumah. Ya, itu yang paling bagus. Tapi kalau mau sholat berjamaah di masjid juga boleh, seperti sholat tarawih atau sholat subuh berjamaah. Nah, bapak-bapaknya atau teman-teman Gen Z yang sudah masuk dunia kerja, sholat zuhur dan asarnya jangan lupa ya berjamaah di kantor kita semua, ya kan? Nah, tanamkan itu kebiasaan apa? Ibadah berjamaah. Ya. Tanamkan rasa muraqabatullah dalam diri kita. Kita senantiasa merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah targetnya apa? Membentuk karakter akhlak. Dengan melatih kesabaran dan pengendalian diri, membudayakan saling memaafkan kepada sesama, ya. Sebab kita nggak ada orang itu nggak punya salah, nggak ada, ya. Orang itu juga harus mengendalikan diri. Ada perilaku orang yang nggak kita sukai, suka mengganggu kita. Kita harus bisa mengendalikan diri dan melatih kesabaran. Yang ketiga, target intelektual secara pemikiran. Bagaimana mengembangkan budaya kritis dan diskusi, ya, di tengah-tengah keluarga. Dan memahami tujuan ibadah, maqasid syariah dari ibadah puasa ini buat anak-anak kita. Ayo kita latih. Nah, gimana caranya? Ayo
Rumah tangga Ramadan ini kurikulumnya adalah satu pilarnya apa? Halaqah Quran. Halaqah Al-Quran. Penting. Karena Quran ini adalah titik koneksi penghubung kita hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran bukan sekedar bacaan ritual, tapi dia pedoman hidup, teman-teman. Nah, kita tetapkan metodenya nih. Waktunya harus ditetapkan. Kapan kita bisa halaqah Quran bersama-sama dengan anggota keluarga? Apa misalkan ba'da maghrib, atau kalau misalnya ba'da maghrib itu kita masih sibuk buka puasa ya, iftar. Mungkin habis tarawih berjamaah di masjid ya, kita pulang jam sekitar 8:30 atau jam 9 malam kita pulang, ayo kita kumpul halaqah Al-Quran bersama-sama di rumah, barang 30 menit sampai 1 jam cukup, insya Allah. Halaqah Quran, kita ngaji bareng ya dengan anak-anak kita, tadarus Al-Quran, insya Allah. Formatnya satu membaca, yang lainnya menyimak, kemudian ada diskusi ya, deep pemaknaan ayat secara mendalam. Bahas saja 1-2 ayat yang tadi dibaca bersama-sama. Apa pesannya untuk rumah tangga kita? Nah, pilar yang kedua adalah piagam rumah Ramadan. Ya, kita harus bentuk berkomitmen nih bikin piagam kesepakatan keluarga. Ya, apa kesepakatan keluarga Ramadan? Ya, piagam yang harus disepakati bersama adalah 1, komitmen tidak boleh marah berlebih-lebihan. Yang kedua, saling memaafkan sebelum 10 hari terakhir nanti. Yang ketiga, ada zona bebas gosip dan konflik. 4, target ibadah bersama-sama. Nah, untuk mewujudkan kesepakatan keluarga ini, kita perlu apa? Musyawarah keluarga sebelum Ramadan, ya. Nah, pilar ketiga adalah mihrab rumah. Ya, inilah zona tenang, zona hening, ya, the zen zone. Ya, bagaimana konsepnya? Yaitu pendidikan. Paling kuat adalah keteladanan visual. Orang tua harus nyontoin bagaimana membaca Quran, bagaimana sholat, bagaimana tadarus, bagaimana tarawih. Itu orang tua harus nyontoin, itu adalah teladan visual. Ya, maka di rumah kita bisa kita siapkan apa? Kita set up ruangan. Siapkan sudut khusus dengan mushaf dan buku sirah Nabi. Nah, juga harus kita sterilkan rumah kita ini dari apa? Televisi. Ya, di ruang khusus, sudut khusus untuk mushaf dan buku sirah ini, ya, harus steril, nggak boleh ada televisi, dan nggak boleh anggota keluarga main gadget di tempat ini. Kalau lagi kumpul bersama, no gadget. Ya, teman-teman. Nah, disinilah visual. Orang tua harus nampak, harus kelihatan, harus tampil secara visual, ya. Melihat orang tuanya berdoa, bermunajat, ya, baca Quran di ruangan khusus itu. Ini contoh teladan mihrab rumah. Pilar yang keempat adalah puasa digital. Nah, puasa digital ini apa? Untuk detoks racun-racun dari media sosial, dari digital kita. So, apa? Distraksi digital inilah yang menjadi penghalang dan pengganggu terbesar amaliyah Ramadan kita. Suka atau nggak suka. Kita hidup zaman modern. Aturan mainnya harus terapkan ketat. Harian. Harus ada 1-2 jam tanpa gadget. Strict, harus ketat. No screen time. Ya, tidak boleh ada layar ketika sahur dan berbuka puasa. No screen ketika sahur dan berbuka puasa. Harus apa? Duduk bareng, ngobrol, makan, ya, bercanda boleh, bicarakan tentang kegiatan hari ini, persiapan ruhiyah dan lain sebagainya. Itu kita harus strict tuh. Intens. Apa intens di sini? Maksudnya pembatasan ketat, ya, lebih intensif lagi ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah, itu. Maka kita harus siapkan alternatif pengganti gadget ini, replacement. Ganti scrolling media sosial dengan apa? Ya, dialog keluarga, membaca sirah Nabi bersama-sama, membaca buku-buku yang manfaat.
Teman-teman, ada buku-buku saya loh yang bermanfaat buat bacaan keluarga di rumah. Ada buku Wahai Anakku, Benahi Hati dan Bersihkan Akhlakmu. Ada buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis tentang masalah Palestina. Ada buku Tadabbur Al-Quran, yaitu petunjuk manusia pilihan. Ya, ada buku Menyucikan Jiwa, penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Ya, ini buku-buku manfaat sekali teman-teman. Dan ada buku juga tentang haji. Kita sedang akan launching buku tentang haji, memaknai revolusi kesadaran dari ibadah haji ini. Ada buku lagi Tadabbur Al-Quran di Akhir Zaman, ada buku Tafsir Sesat dan lain sebagainya. Ayo kita baca buku-buku yang bermanfaat, ya, ganti sebagai apa? Menggantikan scrolling media sosial dengan dialog dan membaca buku. Pilar kelima adalah bank sedekah. Ya, maksudnya gimana nih? Kita harus membangun mindset bahwa di rumah itu Ramadan adalah bulan memberi, bukan bulan konsumsi. Ya, jangan sampai kita sibuk membuat daftar list makanan buka dan sahur. Jadinya bulan konsumsi kita, bulan konsumtif. Maka jadikan ini bulan giving, bulan memberi. Jangan fokus kepada bulan konsumsi, bulan fokus kita untuk memberi orang. Apa langkah-langkah actionnya, langkah-langkah aksinya? Yaitu siapkan kotak khusus di rumah. Buat tabungan, celengan, sedekah. Libatkan anak. Ya, libatkan anak. Anak, kita ajak mereka memilih siapa menerima manfaat dari uang celengan Ramadan kita tiap hari. Yang ketiga, eksekusi yang gimana? Sumbang dari uang saku anak, ya, dan mengantarkan langsung kepada fakir miskin supaya dia tahu ini kondisi rumahnya, ini kondisi orang susah, ini kondisi orang nggak punya rumah, ini orang rumahnya nggak ada sanitasinya, masya Allah. Supaya apa? Lahir, tumbuh sifat empati dalam diri anak-anak kita. Pilar yang keenam adalah kita dialog Ramadan, ya. Pertanyaan-pertanyaan, kuesioner Ramadan untuk apa? Menimbulkan curiosity supaya rasa tahu, menumbuhkan nalar kritis kepada anak-anak kita nih teman-teman, dan kecerdasan spiritual mereka. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Dengan metodenya bagaimana? Bikin 30 pertanyaan untuk 30 hari. Satu hari, satu pertanyaan. Dan kita diskusikan saat makan malam. Ketika di meja berbuka puasa atau di meja sahur. Oke, teman-teman? Siap melakukan langkah ini? Maka akan ada roadmap ya. Roadmap mingguannya kita bikin. Mingguannya apa yang kita perlu lakukan? Perlu roadmap pertama, minggu pertama itu adalah adaptasi. Fokusnya adalah pembiasaan dulu. Pembiasaan jadwal dan komunikasi yang baik. Minggu kedua, kurikulum ini mulai ada penguatan. Ya, fokusnya di mana? Konsistensi, halaqah, dan latihan sabar di dalam keluarga. Minggu ketiga, kita fokus roadmap empati. Ya, dengan fokus apa? Aksi-aksi sosial yang nyata dan diskusi tentang keadilan. Yang ke roadmap yang keempat, minggu keempat nih terakhir nih, 10 hari terakhir, itikaf. Itu fokusnya apa? Kurangi distraksi, tingkatkan qiyamul lail, dan muhasabah keluarga, teman-teman. Nah, ini ada ritme harian ideal, mulai dari sahur, ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ada tausiah 5 menit dari orang tua atau anak kita latih didik, dia berikan tausiah di tengah keluarga kita. Kemudian subuh, setelah sholat subuh ada tilawah 10-15 menit, ya. Sore anak-anak membantu persiapan, orang tua bikin buka makanan buka puasa, ada tanggung jawabnya di rumah tangga. Maghrib kita berbuka puasa dan ada halaqah Al-Quran, Isya dan Tarawih. Setelah itu baru ada kita diskusi bersama keluarga dengan kuesioner Ramadan. Nah, indikator keberhasilannya apa nih? KPI-nya, konflik rumah tangga jadi berkurang, anak jadi aktif bertanya tentang makna ibadah, ya. Kemudian sedekah itu menjadi habit, jadi kebiasaan. Kemudian orang tua terlibat, ya, dan bisa terlihat sebagai apa? Teladan dalam ibadah. Dan yang terakhir, suasana rumah terasa lebih tenang. Ada peaceful vibes di dalam rumah kita.
Ya, jadi bukan hanya homey rumah kita, enak buat tidur, enak buat main, enak buat nonton, enak buat ini, makan dan sebagainya, tapi enak untuk ibadah dan nyaman kita bisa berdiskusi, melaksanakan hal-hal yang positif di selama Ramadan. Nah, nanti kita evaluasi, rapat evaluasinya nanti bulan Syawal ya teman-teman ya. Apa yang kebiasaan baik yang bisa kita lanjutkan, apa yang sulit pertahankan, apa target buat tahun depan. Jadi quote kita sebagai renungan kali ini adalah perabot di rumah bisa rusak, dekorasi bisa layu, apalagi kembang pohon, ya tanaman hias bisa layu, hidangan juga akan habis teman-teman. Tapi makna yang ditanam dalam hati anak-anak kita di bulan Ramadan akan membekas sepanjang hidup mereka, insya Allah. Siapkah teman-teman membangun sekolah iman dan karakter di rumah? Ayo kita jadikan rumah kita vibes-nya lebih tenang, lebih reflektif, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.